Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami dari kelompok 1 Kesehatan Lingkungan Dasar kelas B telah berdiskusi dan akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik disosiasi. Berikut nama anggota kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian disosiasi. Disosiasi adalah nominalisasi dari disiet yang berasal dari persimpangan awalan dis dengan asosiat. Kata asosiasi pada gilirannya berasal dari bahasa lain asosier yang berasal dari kata Latin socius. Socius berarti rekan, teman, pasangan, memberikan kata yang berarti persimpangan atau persatuan. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah keseluruhan kondisi fisik, kimia, dan biologi yang mengelilingi makhluk hidup termasuk udara, air, tanah, dan ekosistem. Lingkungan mencakup interaksi antara organisme dan faktor abiotik atau non-hidup, serta biotik atau hidup, yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan. Keseimbangan lingkungan penting untuk mendukung keberlangsungan hidup dan kesehatan ekosistem. Proses disosiasi dapat terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia, seperti industri, pembakaran bahan bakar fosil, atau penggunaan pestisida. Oleh karena itu, pemahaman tentang proses disosiasi penting untuk mengelola dan melindungi lingkungan dari dampak negatif kimiawi. Hubungan disosiasi dan kesehatan lingkungan. Disosiasi mikroplastik dapat menghasilkan partikel yang lebih kecil, seperti nanoplastik, yang dapat mencemari lingkungan dan masuk ke rantai makanan. Paparan nanoplastik dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan organisme lain, yang dapat meningkatkan risiko penyakit dan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman tentang disosiasi mikroplastik penting untuk menilai dan menjaga kesehatan lingkungan serta kesehatan publik. Disosiasi didefinisikan sebagai pemisahan entitas molekul menjadi dua atau lebih entitas molekul, atau pemisahan serupa dalam entitas molekul poliatomik. Pemisahan konstituen dari agregat entitas molekul. Disosiasi CO2. Konsekuensi dari pemanasan global meliputi yang pertama, pengasaman laut, yaitu CO2 yang larut dalam air hujan membentuk asam karbonat yang dapat menyebabkan hujan asam. 2. Berkurangnya ketebalan lapisan es di Arktik, yaitu peningkatan emisi CO2 menyebabkan penyusupan es laut sehingga mempengaruhi ekosistem Arktik. Yang ketiga, peningkatan kejadian cuaca buruk secara global. 60% tren pemanasan global saat ini dapat dikaitkan dengan peningkatan emisi CO2 dari industrialisasi negara-negara dan 90% emisi CO2 berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya yaitu metode utama untuk mengurangi emisi CO2 dari sumber emisi besar. Yang pertama yaitu Carbon Capture and Sequestration atau CCS, yaitu penangkapan dan penyerapan karbon. Yang kedua yaitu Carbon Capture and Utilization atau CCU, yaitu penangkapan dan pemanfaatan karbon.
Selanjutnya yaitu disosiasi di permukaan udara. Gas HNO3 membentuk ikatan hidrogen dengan molekul udara di permukaan dan proses disosiasi ini terjadi lebih cepat dalam kondisi elektrolit dibandingkan dengan udara murni. Dinamika disosiasi. Makalah ini membahas bagaimana eksitasi beberapa foton mempengaruhi dinamika disosiasi dan tampilan spektral, menyoroti peran distribusi getaran intromolekul atau IVR di alam pelebaran garis serapan. Molekul pada permukaan biasanya diasumsikan bahwa karena masa hidup ini yang pendek, peristiwa disosiasi dan disrupsi melalui eksitasi ini benar-benar disebabkan oleh keadaan eksitasi valensi akhir yang dicapai oleh peluruhannya. Penelitian disosiasi pada tekanan rendah mengungkapkan bahwa pada tekanan rendah sebagian besar H2O terdisosiasi menjadi OH yang menunjukkan bahwa kimia vertikal di atmosfer UHJ sangat signifikan. Model disosiasi termal H2O menunjukkan batasan yang lebih rendah pada kelimpahan H2O, sementara model homogen vertikal menunjukkan konsistensi yang lebih besar dalam variasi kimia atmosfer. Pemurnian zat dengan disosiasi zat beracun. Pirometalurgi adalah proses pengolahan mineral yang menggunakan suhu tinggi untuk memisahkan logam dan pemadatnya. Proses pirometalurgi dapat dikategorikan berdasarkan tekniknya. Jalur disosiasi kimia radikal yang terjadi pada peptida terdeprotonasi, muatan tidak memainkan peran mekanistik utama dalam kedua kasus tersebut. Namun, ada juga berbagai perbedaan menarik dan penting yang membedakan peptida anionik dari kodanan kationiknya. Misalnya, tidak ada jalur disosiasi yang diinisiasi proton berenergi rendah yang kompetitif pada peptida radikal terdeprotonasi tunggal menyebabkan disosiasi didominasi oleh kimia radikal. Demikian pula, tidak adanya proton mendukung fragmentasi tulang punggung pada residu N-terminal untuk peptido radikal anionik melalui mekanisme yang dihambat jika N-terminal terprotonasi. Disosiasi dalam psikologi. Disosiasi awal secara signifikan berhubungan dengan tingkat keparahan gejala umum. Perubahan disosiasi secara signifikan dan positif berhubungan dengan perubahan pada PTSD, depresi, ide bunuh diri, dan menyakiti diri sendiri. Dengan tingkat disosiasi yang tinggi, sering dianggap menantang dan sulit diobati karena kompleksitas gejalanya dan banyaknya penyakit penyerta kondisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas B, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat, sesi genap. Pada malam ini, kami akan mempresentasikan materi transformasi. Untuk itu, diharapkan teman-teman bisa mendengar dengan baik dengan seksama. Selanjutnya, proyek ini berjumlah 30 orang, yang masing-masing memiliki tugas serta kewajiban yang harus mereka laksanakan. 10 orang mengerjakan PowerPoint, 10 orang membuat rangkuman, serta 10 orang juga yang akan berpresentasi pada malam ini. Baik, saya selaku moderator serta pemateri pada malam ini. Diharapkan teman-teman bisa mendengarkan dan juga menyimak seluruh pembahasan yang kami sampaikan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk pemateri pertama. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan juga kesempatannya. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke dalam hubungan transformasi dengan kesehatan lingkungan, di mana transformasi kesehatan lingkungan adalah proses perubahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan agar mendukung kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, dalam paradigma kesehatan masyarakat ekologis, hubungan antara manusia dan lingkungan kini dipahami secara lebih kompleks, termasuk interaksi timbal balik dan layanan ekosistem seperti air, udara, dan juga makanan. Nah, model-model seperti model kesehatan dan model kupu-kupu menunjukkan bahwa lingkungan alam adalah bagian integral dari kesehatan manusia. Pendekatan modern mengakui bahwa perubahan lingkungan mempengaruhi layanan ekosistem yang berdampak pada kesejahteraan manusia. Kemudian ada beberapa faktor transformasi kesehatan lingkungan. Nah, yaitu yang pertama ada ketidaksetaraan ekologis, kedua ada pentingnya awal kehidupan, ketiga perubahan sosial dan kebijakan, serta yang keempat adalah inequality dan teknologi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam transformasi lingkungan pada daerah perkotaan, di mana masalah transformasi lingkungan pada daerah perkotaan mencakup yang pertama, terdapat penyediaan air dan sanitasi yang tidak memadai. Nah, hal ini merujuk pada kurangnya akses atau kualitas air bersih yang dapat digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebersihan pribadi. Air yang tidak aman atau terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai penyakit. Sanitasi yang tidak memadai ini melibatkan kurangnya fasilitas dan layanan yang memadai untuk pengolahan limbah, pembuangan tinja, dan juga kebersihan umum. Selanjutnya yang kedua, terdapat pengolahan yang tidak maksimal. Nah, hal ini juga terjadi ketika langkah-langkah dalam pengolahan limbah tidak dilakukan secara efektif maupun efisien. Misalnya, limbah tidak dikelola dengan baik, tidak dipisahkan dengan benar, atau tidak diolah dengan cara yang ramah lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir, terdapat sistem drainase yang tidak baik hingga menyebabkan banjir, di mana hal ini terjadi ketika infrastruktur drainase tidak memadai atau rusak, sehingga tidak dapat menangani volume air yang masuk dengan efisien. Nah, hal ini menyebabkan genangan atau banjir. Nah, baik itu dia. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, itu tadi hasil presentasi dari Saudari Nazwa. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik kasus transformasi yang pernah terjadi di beberapa negara di dunia. Yang pertama ada China. Di China, ternyata transformasi industri besi dan baja pernah menjadi kasus yang besar sehingga berdampak pada kesehatan lingkungan. Yang dimana pada kasus ini, kontribusi emisi karbon dan juga polutan udara seperti SO2 dan NO2 berdampak pada kesehatan manusia, bahkan menyebabkan lebih dari 59.000 kematian pada tahun 2020. Baik, selanjutnya kasus yang kami dapatkan adalah pada negara Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, banyak wilayah pedesaan yang masih kekurangan akses air bersih, sanitasi, dan juga pengolahan limbah yang meningkatkan risiko penyakit menular seperti contohnya kolera. Mengapa bisa terjadi? Karena pemerintah di sana kurang tegas serta kurang dalam aspek struktur dan juga sarana dan prasarana, sehingga mengakibatkan masyarakat di Afrika Selatan sulit untuk mendapatkan akses air bersih karena mereka mendapatkan air di sekitar mereka yang belum tentu kualitas airnya baik dan juga bahkan aman untuk mereka konsumsi. Baik, menyikapi masalah tadi sehingga muncul solusi yang bisa ditawarkan terkait masalah transformasi pada daerah perkotaan. Yang pertama, pemerintah bisa menerapkan infrastruktur hijau seperti membuat ruang terbuka dan juga jalur sepeda, sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat dengan menurunkan stres, meningkatkan aktivitas fisik dan juga kesehatan mental. Selain itu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat mendukung kesehatan serta keberlanjutan kesehatan. Kebijakan yang dimaksud yaitu kebijakan yang dapat terkoordinasi mulai dari perencanaan hingga regulasi transportasi dan energi, sehingga dalam hal ini bisa berperan penting dalam menjaga kesehatan lingkungan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dwi Hafsari. Untuk itu, Saudari dipersilahkan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang transformasi dalam bidang kesehatan. Sebagai kelompok terbesar di antara tenaga kesehatan, perawat berada pada posisi strategis untuk memengaruhi kebijakan dan praktik kesehatan yang dapat membantu mengurangi dampak ekologis dari sistem perawatan kesehatan. Kontribusi perawat dalam transformasi kesehatan lingkungan meliputi yang pertama, memimpin dan berpartisipasi dalam program-program keberlanjutan lingkungan. Kemudian yang kedua, mempromosikan pendidikan dan pelatihan terkait keberlanjutan bagi tenaga kesehatan lainnya. Kemudian yang terakhir,
mendorong penerapan kebijakan hijau dalam pengelolaan limbah medis dan penggunaan sumber daya rumah sakit. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Dwi telah mempresentasikan hasil materinya. Selanjutnya, Saudara Yosi, untuk itu kami persilakan dengan hormat. Baik, selanjutnya ada transformasi lingkungan dalam formulasi farmasi. Pencemaran lingkungan melibatkan pelepasan obat-obatan ke dalam persediaan air, atmosfer, dan juga tanah yang menyebabkan dampak buruk pada lingkungan. Obat-obatan yang mungkin memiliki waktu paruh yang panjang di lingkungan sehingga dapat terakumulasi dan juga berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungannya karena sifat dan juga toksisitasnya bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Ada dua dampak yang dapat mempengaruhi transformasi lingkungan dalam farmasi. Dampak yang pertama yaitu dampak dari obat-obatan yang teridentifikasi di lingkungan. Obat-obatan yang terkandung dalam tanah dan lumpur dapat mencemari air permukaan, terakumulasi dalam sedimen atau terserap ke dalam jaringan tanaman dan juga hewan, sehingga pada akhirnya ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa obat-obatan umum terdapat dalam limbah akhir dan dalam konsentrasi yang cukup tinggi, sehingga berpotensi mempengaruhi ekosistem dan sekitarnya. Kemudian ada dampak yang kedua, yaitu degradasi dan transformasi produk farmasi di lingkungan. Nah, di lingkungan itu sendiri, obat-obatan mengalami berbagai reaksi yang menyebabkan transformasi atau degradasi senyawa awal secara keseluruhan atau hanya sebagian saja. Sasaran proses degradasi adalah untuk menghilangkan senyawa induk saja, tetapi proses degradasi baru harus mempertimbangkan kemungkinan pembentukan terpel dan melangkah lebih jauh dengan menghilangkan semua polutan potensial. Karena itu, kemungkinan obat-obatan memasuki rantai makanan, kontrol ketat terhadap penggunaan dan penyimpanan obat-obatan sangat diperlukan, serta pengembangan metode yang akan mengarah pada pembuangan obat-obatan yang sudah ada di lingkungan dan sekitarnya. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari Saudara Yosi. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Saudari Denada. Untuk itu, kami persilahkan dengan hormat. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang transformasi produk farmasi. Produk farmasi yang terlepas ke lingkungan dan berkumulasi dalam air, tanah, dan organisme hidup yang berdampak buruk pada kesehatan manusia dan ekosistem. Senyawa antibakteri triklosan atau TCS banyak digunakan dalam produk perawatan pribadi dan medis. TCS yang terlepas ke air dan tanah dapat mengalami degradasi melalui proses fotolisis, oksidasi, dan klorinasi yang menghasilkan produk sampingan seperti dioksin yang bersifat karsinogenik. Sistem perawatan kesehatan yang berkelanjutan tidak hanya fokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada kualitas. Inisiatif profesional kesehatan mempromosikan kualitas dan perawatan yang lebih baik. Dengan praktik yang berkelanjutan, organisasi kesehatan bisa mencapai penghematan biaya, efisiensi, kinerja, kepuasan kerja, dan keunggulan kompetitif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil penjelasan dari Saudari Denada. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Saudari Aisyah. Untuk itu, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Materi selanjutnya adalah lingkungan dan kesehatan sebagai penggerak transformasi. Ada transformasi yang diperlukan untuk mencapai Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni dengan tetap menghormati prinsip-prinsip kesetaraan, pelestarian, dan peningkatan kualitas hidup yang dibagi menjadi 6 kelompok. Transformasi harus ditunjukkan pada tenaga kerja yang terdidik, ekonomi yang kreatif, kesetaraan gender dan perlindungan sosial, kesehatan dan kesejahteraan untuk semua, perawatan kesehatan universal dan dukungan untuk gaya hidup sehat. Selanjutnya, transformasi juga merupakan prasyarat untuk netralitas iklim, ekonomi sirkular, dekarbonisasi, energi keterbaruan, dan pembangunan industri. Hal yang perlu ditekankan yakni faktor yang sangat diperlukan untuk transformasi adalah bahwa teknologi digital dan modern selaras dengan pembangunan berkelanjutan, menghormati hak asasi manusia, privasi, dan inklusi sosial. Selanjutnya, serahkan kembali kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Saudari Aisyah. Selanjutnya kita beralih ke pemateri Prachna. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi tentang ekologis. Dilihat dari berbagai studi tentang tempat tinggal, dari skala mikro hingga makro, dari lingkungan individu hingga planet bumi secara keseluruhan, kesehatan mikroba di tingkat individu seperti dalam usus dipengaruhi oleh ekosistem yang lebih luas, termasuk kebijakan dan praktik di tempat tinggal seperti perusahaan atau gedung pemerintahan. Dengan demikian, keadilan ekologi mencakup bagaimana kebijakan dan praktik di berbagai level mempengaruhi ekosistem mikro dan makro secara keseluruhan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil dari presentasi dari Saudara Prachna. Kemudian materi akan dibahas lebih lanjut lagi oleh Saudara Kaila. Untuk itu kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Poin selanjutnya yaitu memperluas asal-usul perkembangan paradigma penyakit. Penelitian DOHAD atau Development Origin of Health and Disease meneliti pengaruh lingkungan awal kehidupan nutrisi, stres, dan paparan racun yang dapat saling tumpang tindih dan memengaruhi risiko penyakit di kemudian hari. Beban alostatik dan mekanisme epigenetik dapat menyebabkan penyakit dan disfungsi sepanjang hidup. Namun, seringkali kurang perhatian diberikan pada faktor-faktor ekologis hulu seperti politik dan kebijakan, serta dampak paparan yang terlewat. Fokus pada pencegahan penyakit seringkali mengabaikan tujuan yang lebih luas dari meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, tidak ada batasan waktu tertentu yang jelas untuk pengaruh awal perkembangan, seperti stres ayah yang dapat memengaruhi kesehatan keturunan melalui mikro-RNA. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari Saudari Kela. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut lagi oleh Saudara Filza. Untuk itu, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih moderator. Poin selanjutnya yaitu manusia, mikroba, serta lingkungan sebagai unit ekologi. Kehidupan di alam dengan kontak terus-menerus dengan berbagai mikroba memicu respon adaptif pada hewan, termasuk manusia. Konsep holobiont menggambarkan manusia sebagai kumpulan spesies yang membentuk unit ekologi bersama mikrobiomanya. Mikroba berperan penting dalam berbagai fungsi, seperti pendidikan sistem imun, perlindungan terhadap patogen, dan metabolisme nutrisi. Gangguan mikrobioma atau disbiosis dapat disebabkan oleh antibiotik, stres, dan gaya hidup, dan berhubungan dengan masalah kesehatan seperti depresi dan kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa disbiosis dapat mempengaruhi kesehatan mental dan intervensi mikrobioma seperti probiotik yang mungkin meningkatkan kesehatan mental. Keadilan ekologis mencakup akses yang setara ke lingkungan alami dan keanekaragaman hayati untuk mengurangi kesenjangan kesehatan dengan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi kesehatan ekosistem internal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Itu tadi materi yang dibawakan oleh Saudara Filza. Selanjutnya materi kembali akan dibawakan oleh Saudara Prachna. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu toksisitas dalam metabolisme dan transformasi lingkungan dapat dihilangkan secara bertahap melalui fotodegradasi dan biodegradasi. Produk toksik seperti analog dioksin dan metil TCS terbentuk selama transformasi TCS, dapat bermigrasi ke lingkungan dan memasuki tubuh manusia melalui berbagai jalur paparan. Proses sinergis ini berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap organisme dan kesehatan manusia. Dalam lingkungan perairan, fotodegradasi TCS menghasilkan senyawa berbahaya seperti diklorodibenzon dioksin. Di atmosfer, TCS dapat bereaksi menghasilkan senyawa fototoksik dan poliklorinasi di benzodioksin. Bukti juga menunjukkan bahwa dikloronitrofenol dapat menimbulkan toksisitas, mengganggu endokrin, dan merugikan organisme akuatik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali untuk Saudara Prachna. Selanjutnya, materi akan dibahas kembali oleh Saudara Kaila. Untuk itu, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tahapan transformasi. Transformasi seringkali dipicu oleh gangguan atau krisis, baik yang dirasakan maupun yang nyata, yang menciptakan peluang untuk perubahan yang mendasar. Dampak AMR yang terus meningkat dapat dianggap sebagai sebuah krisis global yang disebabkan oleh kombinasi penyalahgunaan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kurangnya obat baru, serta meningkatnya penyebaran melalui konektivitas global. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Kaila atas materinya. Selanjutnya materi terakhir akan dibahas oleh Saudara Thohir. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah reformasi sistem kesehatan lingkungan di Afrika Selatan. Tantangan, upaya, dan rekomendasi untuk peningkatan layanan kesehatan dasar. Perubahan sistem kesehatan lingkungan di Afrika Selatan termasuk pengalihan tanggung jawab ke pemerintah daerah. Tantangan utama meliputi kekurangan tenaga ahli, keterbatasan anggaran, dan kebutuhan pelatihan ulang. Upaya peningkatan sanitasi dilakukan melalui fokus pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi mencakup perjelas peran EHPS, tingkatkan kapasitas, perbaiki koordinasi, dan kembangkan sistem informasi efektif. Tujuan akhirnya adalah memperkuat peran tenaga kesehatan lingkungan untuk meningkatkan layanan kesehatan dasar, terutama di daerah pedesaan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman yang telah menonton sampai habis. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa kalian gunakan dengan sebaik mungkin dan juga direalisasikan sebaik mungkin. Saya selaku moderator serta perwakilan dari kelompok 2 memohon maaf apabila saat presentasi tadi kami masih